Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya teman-teman. Sekarang ini saya beli anemon jagung. Jadi ini untuk tempatnya ikan Nemo ya. Karena kasihan kalau misalnya nggak ada anemonnya. Nah ini anemonnya. Jadi pasti teman-teman udah tahu ya ikan badut. Jadi ikan ini diangkat di Hollywood sebagai salah satu tokoh kartunnya yaitu Nemo. Lalu ada tempat tinggalnya itu adalah anemon. Jadi anemon laut diklasifikasikan dalam filum Cnidaria, kelas Anthozoa, dan subkelas Hexacoralia, termasuk dalam Anthozoa karena sering ditemui memiliki polip besar yang memungkinkannya untuk mencerna mangsa yang lebih besar. Digolongkan Cnidaria karena anemon laut sering ditemukan menempel pada karang, ubur-ubur, dan hidra. Anemon laut juga diketahui dapat memiliki puluhan hingga beberapa ratus tentakel di tubuhnya. Mulut juga anus dari anemon laut berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh tentakel bersenjata dengan banyak cynodactys, yaitu sel-sel yang defensif dan digunakan untuk menangkap mangsa. Dan setiap hematocis berisi vasikel racun kecil yang penuh dengan racun aktif, filamen batin, dan rambut sensor eksternal. Jadi sentuhan pada rambut mekanis memicu ledakan sel yang meluncurkan struktur tombak seperti melekat pada organisme yang memicunya. Jadi racunnya sendiri adalah campuran beberapa racun termasuk neurotoksin yang melumpuhkan mangsa sehingga anemon dapat memindahkannya ke mulut untuk kemudian mencernanya dalam gastrovaskuler. Jadi anemon ini walaupun beracun, si ikan badut ini tidak terpengaruh oleh senangatan anemon. Bahkan sebagai tuan rumah, melindungi mereka dari predator di antara tentakelnya. Beberapa spesies hewan laut juga memiliki adaptasi yang sama dengan ikan badut dan juga tidak terpengaruh dengan racun anemon. Kebanyakan anemon laut tidak berbahaya bagi manusia, tetapi beberapa spesies yang sangat beracun, terutama Actinodendron dan sebagainya ya, agak susah juga penyebutannya, diketahui telah menyebabkan luka parah dan berpotensi mematikan. Otot-otot dan saraf anemon jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kebanyakan hewan lainnya, termasuk jika dibandingkan dengan Cnidaria lain seperti karang. Sel di lapisan luar epidermis dan lapisan dalam gastrodermis memiliki mikrofilamen yang menunjukkan bahwa kelompok menjadi serat kontraktil. Sekarang saya akan simpankan dulu ya ke karangnya, jadi biar nempel. Karena anemon jagung ini biasanya dia berjalan-jalan kalau misalnya belum beradaptasi atau misalnya tempatnya kurang nyaman ya. Dia pasti berpindah tempat dari tempat ke satu ke tempat yang lain. Dibandingkan dengan yang saya beli yang sebelumnya, kalau ini anemon jagung agak licin ya.
dibandingkan dengan yang sebelumnya itu agak lengket kalau misalnya dipegang. Makanya ikan badut paling suka di anemon jagung atau anemon piring juga, atau yang paling disuka itu adalah anemon clown sendiri ya. Nah, kenapa disebut anemon jagung? Karena bentuknya yang tentakelnya ini mirip kayak jagung, jadi dia mengembang. Apalagi kalau misalkan tipnya yang di atas eh, itu mekar sempurna. Jadi kalau misalkan kena cahaya lampu sangat bagus kelihatannya. Jadi kalau anemon ini kalau terbawa arus ya, jadi bagus ininya tentakelnya itu bergerak ke sana kemari ya. Jadi mengikuti arah arus air lautnya. Kalau misalnya di akuarium ini kan ada wave maker, jadi pembuat gelombang. Nah, ini bagian bawah anemon ini jadi untuk nempel ke terumbu karangnya. Jadi supaya dia tidak terbawa arus, makanya di sini saya kasih batu karang yang cukup buat anemon jagungnya. Jadi keistimewaan anemon ini yaitu warna-warna dan bentuk tubuhnya yang indah dengan tentakel-tentakel yang berisi udara, mampu menarik ikan-ikan hias untuk bermain di sela-selanya. Kayak ikan badut, lalu ikan dakocan itu biasanya suka di anemon juga. Tubuh anemon sendiri ini terdiri dari 4 bagian, yaitu keping mulut, badan, pangkal atau dasar, dan satu lagi yaitu tentakel. Di lautan sendiri ya, diperkirakan terdapat lebih dari 1.000 spesies anemon. Hewan ini populer karena diangkat sebagai salah satu karakter dalam film animasi anak, yaitu Finding Nemo. Sebagian besar anemon laut tidak berbahaya bagi manusia, akan tetapi beberapa spesies yang sangat beracun dan bisa menyebabkan luka ya. Salah satu contoh lain simbiosis mutualisme anemon laut adalah dengan ikan badut. Menurut penelitian, eh, hubungan mereka tidak sebatas sebagai simbiosis yang saling menguntungkan. Bahkan lebih dari itu, selain tidak terpengaruh oleh sengatan tentakel anemon, ternyata keduanya memiliki mikroba yang sama-sama suka memakan lendir. Ikan badut dan anemon laut melakukan pertukaran lendir ketika ikan badut menggosokkan tubuhnya ke tubuh anemon. Berdasarkan analisis terhadap mikroba tersebut, mikrobiomanya berbeda dan berubah. Ketika keduanya melakukan sentuhan, jumlah bakteri menjadi berlipat ganda. Jadi, ancaman keberlangsungan hidup anemon yaitu datang dari kegiatan eksploitasi yang berlebihan,
Jadi selain karena pertumbuhannya yang lambat, anemon juga memiliki tingkat reproduksi yang rendah. Kalau teman-teman lihat ya, tadi anemonnya sendiri itu ada di sebelah sebelumnya yang di dekat filter, dan sekarang sudah berpindah ke tempat satunya lagi karena dia kurang nyaman di tempat yang tadi. Nah, sekarang kita bisa lihat ikan Nemo atau clownfish sendiri ini udah mulai masuk ke anemonnya. Jadi karena anemon ini adalah tempat bermain ikan Nemo ya. Dan ikan dakocan juga ini kalau misalnya nggak ada anemonnya itu kadang suka bermain-main di anemonnya ini sendiri. Kita bisa lihat ya kalau misalnya untuk ikan Nemo ini sangat ngejaga dengan anemonnya. Jadi serasa rumah sendiri ya. Dia berada di anemon ini. Biasanya sih ikan Nemo teh berbagi rumah ya sama ikan Nemo yang lain. Kecuali kalau ikan Nemonya ikan jenis balong. Kalau balong itu lumayan galak. Kalau ini kita bisa pelihara banyak. Kalau misalkan jenis yang clownfish yang ini. Dan untuk anemon yang sehat, kita bisa lihat dari tentakelnya sendiri dia pasti mekar. Jadi kalau misalkan mekar sempurna itu anemon lautnya itu udah mulai beradaptasi dan terlihat sehat. Jadi biasanya simbiosis mutualisme ini ikan Nemo ini biasanya ngambil udang-udang kecil lalu diambil dimasukkan ke anemon laut. Nah, ini clownfish saya yang satunya lagi.